Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Arni Jual Syahbania dalam mata kuliah Sosiologi Keluarga. Kali ini saya akan membahas mengenai peran kontrol sosial keluarga dalam era digital. Sebelumnya, perlu kita pahami bahwa kontrol sosial merupakan sebuah upaya untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa seseorang atau masyarakat untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai sosial yang berlaku. Kali ini saya tidak akan menjelaskan secara sendirian. Saya akan ditemani oleh Bu Nina selaku pengurus PAUD Sosial Desa Lebo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Beliau juga seorang ibu dari 3 orang anak dan juga aktif dalam berbagai kegiatan atau aksi sosial. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Mbak. Ya. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu sama pemirsa, nama Ibu, asal, lalu umur dan kegiatan sehari-hari Ibu seperti apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina. Alamat di Jalan Bamudor, RT 15, RW 4, Lebo, Sidoarjo. Saya ibu dari 3 putra dan 1 suami. Usia saya saat ini 43 tahun. Saya di Lebo sendiri bergerak di PAUD sosial sama kegiatan sosial sedekah jantelan setiap bulannya. Kalau kegiatan sehari-hari saya di jalanan, ngurusin anak jalanan, ngurusin sponsor sih ya, begini juga. Dan saya juga bekerja di EU Kalila Enterprise. Nah, ini kan pembahasan kami kan tentang sosiologi keluarga, Bu. Nah, menurut Ibu sendiri itu bagaimana sih pandangan tentang keluarga dan pengasuhan anak? Ya, untuk pengasuhan anak sendiri, saya sendiri pribadi sih, anak saya yang pertama usia 24 tahun, yang kedua umur 23 tahun, yang ketiga umur 11 tahun. Semuanya laki-laki. Kalau dulu itu masih belum ada HP, masih kita aman. Cuma karena anak saya laki-laki, bukan berarti mereka tidak mengerjakan tugas anak perempuan. Tetap untuk dulu waktu mereka masih kelas 3 SD, ngajinya kan habis subuh. Itu saya kasih tugas anak yang belum mandi nyapu, yang sudah mandi ngepel. Tapi setelah mereka pergi ngaji, saya ulangi pekerjaan itu. Ya, tadi untuk membekali anak supaya bisa mandiri. Dan alhamdulillah setelah pembekalan itu, sekarang pun mereka sudah bisa mandiri. Kalau kita tinggal di mana-mana, jadi kita nggak repot-repot untuk menyuruh atau sudah terbiasa. Iya. Dan untuk zaman sekarang, karena pengaruh dari gadget, itu sangat besar sekali, dari positif ataupun negatif. Untungnya anak saya yang nomor 3 ini kan untuk kategori yang masih perlu dalam pengawasan. Dia megang HP hanya Sabtu dan Minggu. Sampai sekarang? Sampai sekarang, Sabtu dan Minggu. Kalau ada tugas daring, itu nunggu saya pulang. Oh, gitu. Ya, dia punya HP sendiri tapi HP itu digunakan untuk hari Sabtu sama Minggu. Untuk tugas sekolah, semua tugas ke HP saya. Nah, untuk selanjutnya itu di zaman seperti ini, kalau Ibu melihat keluar, apalagi kan Ibu sering menemui dan bersosialisasi dengan anak-anak di luar ya, pandangan Ibu sendiri mengenai era yang sekarang, era digital ini yang notabene nggak bisa jauh dari generasi Z seperti ya, generasi saya, generasi Eza, itu seperti apa? Kalau saya menyikapinya sih banyak sosialisasi. Ya, banyak sosialisasi ke berbagai elemen, tidak hanya dengan masyarakat muda, anak muda, semuanya. Jadi itu bukan tugas pemerintah, tugas kita semua ketemu sama orang, bagaimana tentang
menggunakan gadget yang benar bermanfaat. Iya, kita sedang di Sidoarjo ini bikin kegiatan Sido Asik, Mbak, yang kolaborasinya dengan tim KLG dan beberapa komunitas yang ada di Sidoarjo. Ini juga Komnas Perlindungan Anak dan Mobil Pintar Surabaya, Provinsi Jawa Timur juga insya Allah ikut gabung ke kita. Tujuannya mengenalkan tentang permainan tradisional dan makanan tradisional, juga tentang pendidikan seks dini mungkin. Karena untuk zaman sekarang ini mungkin pendidikan seks itu belum banyak diberikan, tetapi kasusnya di Sidoarjo sudah ada, tidak hanya dengan lawan jenis, tetapi juga kita antisipasi juga dengan sesama jenis banyak juga. Okay. Kemudian kita langsung lanjut ke pembahasan inti. Jadi dalam kontrol sosial kan ada beberapa fungsi, Bu, dalam keluarga, yakni ada fungsi sosialisasi, fungsi perlindungan, fungsi afeksi, dan fungsi rekreasi. Nah, dalam fungsi sosialisasi ini nilai dari orang tua menjelaskan nilai-nilai apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan pada anak, kemudian yang pantas atau yang tidak pantas. Itu Ibu sudah menerapkannya bagaimana di keluarga? Iya, terima kasih Mbak. Ini juga termasuk pembelajaran etika. Ya, anak sekarang juga kadang kalau sama saudara itu juga tidak ada unggah-ungguhnya. Iya, ya kan? Soalnya sudah terlalu dekat. Iya, nggak ada unggah-ungguhnya. Kadang juga sosialisasi untuk anak-anak ini kan kita terlalu meremehkan. Kadang si adik manggil masnya itu bukan sebutan mas, tapi sebutan nama. Terus ngapunten ya, Sidoarjo, kon, awakmu. Kasar. Iya, itu termasuk harus ada etika sosialisasinya juga. Kita harus memberitahu ke mereka, ini kakak. Jadi bahasanya harus halus, lebih halus. Toto kromo istilahnya orang Jawa itu harus diterapkan seperti itu sih Mbak. Ini saudaramu, kalau ada tamu, kalau ada orang lain, ya kita sikapnya harus nunduk sedikit. Kadang ada tamu, mereka datang, jeg langsung masuk. Iya kan? Itu kita juga harus kita terapkan ke mereka. Kalau ada tamu harus sopan, nundukkan badan sedikit. Nah, selanjutnya kita lanjut ke fungsi perlindungan, yakni bagaimana Bu Wina dan suaminya menimbulkan rasa nyaman dan tentram dalam keluarga tersebut, sehingga setiap anggota keluarga itu masing-masing merasa sama-sama nyaman gitu. Ya baik Mbak, kita itu di keluarga tidak hanya membangun hubungan antara orang tua dan anak, tetapi kita berusaha untuk menjadi teman di saat mereka curhat. Kan mereka itu kan kadang ada sesuatu yang takut kalau diutarakan ke orang tua. Jadi kita itu dari kecil mereka itu untuk berkata jujur. Kita tanyakan kegiatan sehari-harinya. Ketika mereka keluar rumah, mereka masuk rumah lagi, itu ada pembelajarannya juga. Ketika keluar rumah, hati-hati ya nak ya, nanti kalau ada apa-apa bilang ke mama, cerita ke ayah. Pulang kita tanyakan apa yang terjadi. Jadi kegiatan di luar rumah itu kan tidak kita pantau, tidak selalu kita awasi. Tapi dengan kita menjadi teman, mungkin kalau kita menjadi teman kan enak, nyaman. Tapi kalau kita memposisikan di orang tua, mungkin mereka ada ketakutan. Pernah Mbak kejadian juga sama anak saya, Eza. Yang terakhir yang terakhir. Kalau yang anak yang nomor 1 dan yang nomor 2 ini insya Allah aman karena mungkin zamannya sudah berbeda. Eza ini pulang sekolah pakai baju putih, itu pulang ada darahnya. Ada darahnya di bajunya. Terus saya tanya, Dedek kenapa? Habis jatuh tak? Enggak.
Kenapa? Aku nggak berani ngomong ke mama, nanti aku takut dimarahin sama mama. Itu kenapa nak? Aku itu tadi itu mah nggak sengaja, aku yang salah. Aku itu godain temanku, mainannya tak ambil. Terus temanku yang satunya ini mukul ke anak yang lain. Nah, si Eza ini gak sengaja itu kena sikutnya anak yang mukul. Hidungnya ini kena anak yang mukul, yang teman yang bertengkar itu tadi. Akhirnya berdarah. Nah, itu jadi ini Mbak, jadi permasalahan di sekolahan. Jadi si Eza ini sama gurunya nggak boleh ngomong orang tua kalau bertengkar, tapi kan meninggalkan noda anak saya di bajunya. Terus kamu jangan takut, Dedek harus ngomong cerita yang benar. Nanti aku dimarahin sama gurunya. Enggak, gurunya nggak akan marah. Nanti mama juga nggak akan marah ke gurunya. Akhirnya saya datang ke sekolahannya, menjelaskan ke gurunya, jangan sampai menyuruh anak untuk berbohong. Karena apapun, sekecil apapun, itu harus diceritakan. Kalau memang lukanya itu nggak seberapa kencang karena cuma berdarah sedikit, tapi kan itu sudah mengandung unsur luka. Jangan sekali-sekali untuk mengajari anak berbohong. Karena anak saya juga saya ajari untuk jujur. Iya, karena itu kunci utama, harus jujur. Jadi saya seperti itu sih Mbak, ke anak-anak itu semua seperti itu, anak nomor 1, 2, dan 3. Demikian sama yang anak pertama itu punya pacar juga seperti itu. Jangan sampai orang lain mengetahui kamu sudah berpacaran. Kalau kamu suka sama anak perempuan, bawa ke rumah, kenalin ke kita. Meskipun itu belum tentu jadi pasangan, tetapi kita setidaknya tahu mengenali bahwa anak saya punya pacar. Gonceng anaknya orang, bawa kemana-mana anaknya orang. Jadi kamu harus, ketika kamu siap untuk mempunyai pacar, kamu harus punya tanggung jawab. Kamu jangan mempermainkan anaknya orang. Kamu juga harus ke orang tuanya bahwa saya pacaran sama anaknya ini. Jadi anak saya itu yang pertama, yang sebelum menikah, pacarnya selalu dibawa ke rumah, jadi saya tahu pacarnya siapa aja. Nah, Oke, jadi dari bentuk-bentuk perhatian yang dilakukan Bu Wina dan suaminya itu juga termasuk dalam fungsi afeksi teman-teman, yakni memberikan rasa kasih sayang kepada tiap-tiap anggota. Seperti saat anaknya tadi yang ketiga, ketika mengalami masalah di sekolah, beliau juga langsung berkoordinasi langsung dengan gurunya. Nah, kita nggak usah emosi kita nggak usah emosi. Benar. Kemudian kita lanjut ke fungsi rekreasi, yakni menjadi tempat bertemu keluarga ya, kemudian bercengkrama. Kemarin Ibu kan sempat bercerita nih Bu, bercerita sering liburan sama keluarganya. Bagaimana ceritanya Bu? Supaya teman-teman refreshing, rekreasi itu penting sekali. Perlu digarisbawahi. Dengan keluarga, meskipun kita berkegiatan di luar, tapi kalau kita itu ngajak refreshing anggota keluarga, karena kalau di rumah kadang itu kan pada pegang HP. Tapi kita punya hari tertentu yang kita itu khusus liburan untuk keluarga kita, anak suami. Rekreasinya nggak jauh-jauh sih. Kita cari tempat pegunungan, di situ kita ngecamp, bawa makanan sendiri. Dari situ mungkin akan tercipta suasana yang harmonis, yang kita tunggu-tunggu, yang kita kangenin. Anak-anak itu pasti kangen. Apalagi ada yang berkeluarga. Itu kadang tanya, "Ma, kapan kita jalan-jalan lagi? Ma, kapan kita ngecamp lagi?" Kita nggak perlu jalan ke mall, ngabisin uang yang nggak jelas.
cari momen yang berkesan. Ya itu tadi, kita traveling nggak usah jauh-jauh, di sekitar kita aja. Kalau saya kan di Sidoarjo, kebetulan di Ngoro itu ada tempat bagus namanya Pucuk Kembang. Saya ngecamp di situ sama anak-anak, biayanya murah sekali, tiket masuk cuma 10.000. Dari tempat parkir kita gojek itu 5.000, Murah meriah. bawa makanan sendiri, bawa kompor sendiri, bawa tenda sendiri. malam kita api ungguran bawa kayu, cari kayu di sekitar. Sempet juga bikin api unggun, Bu. Sempat kecil tapi Mbak, kecil untuk penghangatan sama untuk momennya aja, dan selfie. Yang paling penting. Itu penting, bukan kita pamer, bukan. Kita mengabadikan momen sama keluarga. Itu tadi, kita pasti merindukan itu, Mbak. Ada bukti autentiknya ada. Jadi terus kita nabung juga. Kalau misalnya setiap tahun kita mau kemana, cari yang aman, nggak terlalu banyak kerumunan orang. Kita kebetulan suka alam juga, jadi ya satu mobil kita pergi ke daerah Lumajang, Tumpak Sewu. Jadi kita keliling-keliling. Iya. Terjun yang ekstrim itu, turunnya 7 kilo. Oh iya. Turunnya 7 kilo. Kita juga ke sana. Jadi untuk rekreasi sama keluarga itu penting sekali. Nabung. Khusus di kaleng-kaleng biskuit bekasnya hari raya itu udah diniatkan aja ditaruh di situ uang 10.000 atau 5.000 untuk liburan. Liburannya nggak usah jauh-jauh, cari yang terdekat, yang terjangkau. Makanya juga kadang kita beli di jalan itu nasi cuma 3 bungkus, kita makan bareng-bareng gitu. Kita bawa bekal dari rumah itu pasti di mobil itu cemilan kecil-kecilan sih, Mbak. Itu yang berkesan. Jadi saya pesankan untuk semua anggota keluarga diusahakan untuk rekreasi kecil-kecilan, nggak usah terlalu jauh, yang penting berkesan. Yang penting bareng-bareng sederhana. Bareng-bareng sederhana, bareng-bareng. Kalau di sini tuh bisa, Mbak, sebenarnya dekat sini. Gimana? Kalau mau di ini loh, mana? Pacet, Mojokerto itu. Oh iya. Kalau nggak punya mobil kita bisa naik motor. Itu masuknya juga 10.000 untuk camp. Oh, camp juga. Iya, camp itu. Jadi yang berkesan lah. Kalau kita ke mall kan nggak ada kesannya apa-apa ya. Iya. Terus kalau misalnya ke mana, Mbak, di Surabaya kebun binatang, juga nggak terlalu berkesan, biasa aja. Tapi kalau ngecamp ke pegunungan, ke air terjun itu ada kesan tersendiri. Ya, gitu anti mainstream ya caranya. Lanjut kita ke pertanyaan yang terakhir nih, Bu, dari saya. Pesan Ibu untuk orang tua di luar sana sebagai pemeran utama menciptakan keluarga yang harmonis itu seperti apa? Iya, pesan saya komunikasi. Saling menjalin komunikasi dengan pasangan, dengan anak-anak kita. Jadi kita menempatkan sebagai orang tua dan juga teman. Anak-anak sekarang, apalagi anak-anak muda, jangan sampai mereka curhat keluar. Jadilah teman, jadilah saudara bagi anak-anak kita. Zaman sekarang mereka lebih pintar daripada kita. Kita jangan sampai kalah di era digital yang sekarang. Ketika anak-anak mempunyai HP dikunci, kita harus juga tahu passwordnya. Kita berhak untuk mengecek keadaan HP anak-anak kita. Dan satu saya tekankan, anak-anak jangan pernah dibatasi. Dilarang boleh, tapi kita kasih penjabaran. Kalau anak sekarang dilarang, itu mereka akan semakin mencari tahu. Jangan sampai mereka mendapatkan kenyamanan itu di luar.
itu saya pribadi, saya punya 3 anak laki-laki. Dan alhamdulillah untuk suami pun dengan suami saya berusaha untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Kita pacaran. Iya. Kadang kita sering pacaran. Saya kadang ayo pacaran gitu. Pacaran halal. Pacaran halal. Jadi sifat manja perempuan tuh enggak apa-apa. Iya. Kita ke suami kan wajar, halal. Ya, halal. Daripada nanti suaminya digelandotin orang. Mending kita gelandotin sendiri. Iya benar. Iya. Terus Mbak. Ya, jadi untuk menciptakan keluarga yang harmonis, kita perlu menerapkan kontrol sosial dalam keluarga, yakni menerapkan fungsi sosialisasi, fungsi perlindungan, fungsi afeksi, dan fungsi rekreasi. Tidak lupa juga orang tua dalam menciptakan hubungan yang harmonis juga harus memegang kunci utama, yakni komunikasi. Seperti yang dijelaskan Bu Ina tadi. Terima kasih atas waktunya, Bu. Terima kasih. Sukses bermanfaat. selalu anak-anak Indonesia, terutama. Amin. Jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Setelah terima, unggah-ungguh harus diterapkan. Terima kasih, semangat anak Indonesia. Semangat. Nah, itu tadi wawancara singkat dengan informan saya, Bu Wina, selaku pengurus PAUD Sosial di Desa Lebo. Sekian dari video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.